Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, eh, rekan-rekan dari Forum Lingkar Pena. Jadi ide dasar buku ini sebenarnya berangkat dari pertamanya Pak Agus. Ini saya perkenalkan dulu mungkin saya Andi Faisal dari program studi Magister Kajian Budaya di Universitas Hasanuddin. Jadi di Unhas sudah ada program S2 Kajian Budaya. Jadi bagi yang ingin mengkaji lebih serius, mengembangkan lebih serius persoalan kebudayaan secara umum bisa bergabung dengan program studi. Nah, ide dasar buku ini awalnya tadi Pak Agus ingin mengangkat persoalan apa ya waktu itu ya? Pendidikan. Saya bilang, wah kalau pendidikan itu sudah sangat banyak yang tulis gitu. Kenapa tidak mengangkat sesuatu yang unik yang ada di tempat Pak Agus? Nah, kebetulan juga waktu itu Pak Agus sudah membuat film dokumenter ya tentang Sop Saudara. Saya kemudian kenapa bukan itu saja yang dikembangkan sebagai suatu kajian yang ya mungkin orang anggap apa tapi sangat serius di situ ya. Kajian yang bisa menjadi kajian yang ilmiah sifatnya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, saya bilang Sop Saudara itu bagus diangkat. Tadinya mau dikasih judul Sop Saudara. Saya bilang, wah ini kurang apa ya? Kurang penegasan gitu, kurang tegas. Saya bilang, kan sudah ada akronim gitu, memang Sop Saudara, saya orang Pangkep saudara. Saya bilang pakai judul itu saja. Saya sekaligus di situ ada persoalan identitas di situ, ada persoalan pertarungan kepentingan, sebab Sop Saudara kan sudah diklaim di mana-mana ya. Oh miliknya Makassar, miliknya ini sudah mengglobal. Nah saya kira perlu kita melihat dari sudut yang berbeda bahwa ada persoalan identitas itu yang menjadi perebutan. Nah dari situlah kemudian lahir judul Saya Orang Pangkep Saudara, untuk memberikan penegasan di situ bahwa di situ ada persoalan pertarungan kepentingan, ada persoalan legitimasi yang kita perlu perjelas gitu. Nah, dari situlah kemudian lahir gagasan dasar buku ini dan yang juga merupakan hasil kajian yang sangat serius ilmiah dari Pak Agus Salim. Nah, kebetulan saya sebagai pembimbingnya juga, setelah saya membaca outline-nya, kemudian saya memberikan beberapa perspektif dalam perspektif kajian budaya. Mungkin arahnya seperti ini, seperti itu. Jadi dari situ gagasan utamanya. Sehingga lahirlah buku Sop Saudara ini atau Saya Orang Pangkep Saudara ini. Gitu. Luar biasa Pak. Mungkin selanjutnya penulis kedua Kakak Agus Salim. Dari Kakak Agus Salim sendiri, bagaimana sejarahnya buku ini bisa ditulis dan menamakan buku ini sebagai Saya Orang Pangkep Saudara? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin saya memulai, para hadirin sekalian, saya sebagai orang yang berdiri di sini itu punya identitas, dan identitas saya sandarkan ke orang tua saya yang alhamdulillah hadir di sini. Masya Allah. Orang tua saya secara kredibilitas tidak perlu dibuktikan lagi. Beliau dari dulu sampai sekarang tetap mengabdi di Kabupaten Pangkep. Saya selalu mengecewakan beliau, tapi hari ini saya berdiri di depan beliau. Bapak Dr. Andes Haji Abdul Waki Murtala, saya dedikasikan ini untuk beliau, orang tua saya. Sekali lagi, orang-orang yang punya orang tua hari ini, orang-orang yang masih
hidup orang tuanya, tolong sekali lagi, berapa kali pun Anda mengecewakannya, Anda tetap bersandar di nama beliau, Agus Salim Awe Abdul Waki Murtala. Haji. Masya Allah, luar biasa Pak. Yaitu pertama, saya ingin menyatakan identitas saya. Saya lanjutkan bahwa mengapa saya orang Pangkep, saudara. Bukan berarti Anda orang di luar Pangkep, Anda bukan orang Pangkep. Ini bukan cerita tentang geografis. Ini bukan cerita tentang bagaimana Anda mencari nafkah di Pangkep. Bukan cerita bahwa orang luar tidak boleh menjual sop saudara. Bukan cerita itu, tetapi ini menganalisis identitas kita. Apa yang kita sumbangkan untuk Pangkep, apa yang kita pikirkan untuk Pangkep. Dari sejak kecil sampai saat ini, saya tidak pernah juara lomba. Saya tidak pernah kemudian membanggakan Kabupaten Pangkep, tapi hari ini saya berdiri di sini ingin membuktikan bahwa saya orang Pangkep, saudara. Itu. Masya Allah. Yang terpenting itu, siapapun kalian, latar kalian dari mana, mau dari Bulukumba tadi, mau dari manapun, Anda sudah berada di Pangkep, ya berkaryalah untuk Pangkep. Kalau dalam bahasa negara, jangan katakan apa yang saya ingin berikan kepada, apa yang negara berikan kepada saya, tapi apa yang saya berikan kepada negara. Nah, ini sudah jelas di dalam sebuah buku. Jadi sesuai dengan pembicaraan dari Bapak Andi Faisal tadi, disitulah jalurnya. Silahkan buka YouTube masing-masing, Jejak Sop Saudara. Itu adalah hasil karya kami bersama KJC, Komunitas Jalan Cerita Kabupaten Pangkep, yang dipelopori oleh Bapak Arman Pio, ya orang Tonasa juga. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia FLP, kemudian pihak Tonasa. Saya berterima kasih banyak telah memberikan sumbangsinya, dan mohon sekiranya nanti ketika ada kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa disupport oleh berbagai macam pihak gitu. Oke, saya langsung masuk pada inti masalahnya. Setelah mengetahui bahwa saya adalah orang Pangkep dan ini adalah sop saudara, sekarang dia dilempar menjadi sebuah komoditas. Dia berada di pasar, punya standarisasi. Standarisasinya harga, kemudian bagaimana persaingan, kemudian bagaimana dia dijual sampai ke Shopee, sampai ke media-media sosial, menjadi barang yang kemudian terlalu jauh, tidak lagi menjadi makanan di rumah seperti palu kaci, palu mara dan seterusnya yang masih sampai hari ini kita sajikan di rumah. Sop saudara sudah liar, sudah jauh dari itu. Sudah sangat populer. Sehingga ketika Anda menuliskan itu di Google searching, sop saudara yang akan muncul sop saudara Makassar, sop saudara Sulawesi Selatan. Tidak ada nama Pangkep di situ. Tidak ada nama Pangkep disandarkan itu. Jadi hari ini kita harus tahu 2025 akhir tahun bulan Desember, sop saudara sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia milik Kabupaten Pangkep. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini perjuangan luar biasa. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu pengkajian yang mendalam, perlu film dokumenter. Jadi ada 2 syarat untuk menuju WBTBI. Dan bisa saja akan menuju warisan dunia. Seperti misalnya keris, seperti misalnya warisan dunia geopark dan seterusnya. Itu bisa melangkah ke situ dan disidangkan oleh UNESCO, itu dinilai oleh UNESCO. Jadi sekali lagi saya titip untuk kedepannya, ini sekaligus rekomendasi karena kebetulan hari ini ada kakanda saya, Kadis Pariwisata. Berikutnya adalah mungkin kita harus berikan penghargaan yang mendalam kepada Haji Abdullah atau Haji Dollahi sebagai pemegang hak. Kalau perlu maestro, berikan dia pangkat maestro. Setelah itu apa? Setelah itu lanjutkan dengan adanya Apsos. Dalam Apsos, Asosiasi Pengusaha Sop Saudara, harus ada orang daerah di situ, harus ada orang dinas di situ.
Karena kalau mereka yang mengurus sampai sekarang begitu, tidak bahasanya mati suri, tidak ada aktivitas. Karena Absos ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana menjaring semua keluarga saudara, untuk semua perangkat-perangkatnya, dan secara tidak langsung ketika ada dinas intervensi masuk, itu secara manajerialnya bagus. Karena kalau mereka sendiri yang diharapkan, mereka adalah pengusaha. Kalau pengusaha ya justru tidak bisa berdiri sendiri, mereka akan pikir usahanya masing-masing. Sehingga rekomendasi saya secara pribadi adalah berikan ruang mereka, undang Absos, pilih ketuanya, masukkan sekretaris orang dinas di situ, kemudian lanjutkan dengan manajerial yang baik. Semua penjual saudara baik dari Pangkep, Makassar dan sampai ke Jakarta dan bahkan sampai ke luar negeri didata semua masuk ke dalam Absos. Dan saat itu juga pasti banyak investasi yang akan masuk di Pangkep. Contoh misalnya di Maros ada Warkop Az-Zahra dan saudara Az-Zahra. Kenapa dia tidak masuk di Pangkep? Karena dia melihat kekuatan itu tidak ada. Saya kira hal-hal yang seperti ini sudah di luar konteks dari buku, tetapi saya langsung menghadapkan pada rekomendasi. Karena kenapa Absos hari ini mati suri. Kemudian itulah kekuatan kita. Ketika ada Absos, saya yakin semuanya asosiasi pengusaha saudara sangat kuat. Ada Aji Ancu di situ, ada Aji Waris di situ, ada tokoh-tokoh yang bisa kita masuki di sana. Saya kira ini yang menjadi kekuatan dalam buku ini adalah ada bahasa akademiknya, ada hegemoni, ada representasi, itu bisa diajarkan kepada adik-adik sekalian yang baik pelajar maupun mahasiswa bisa mengetahui secara langsung apa sih itu representasi, apa itu menghadirkan kembali saudara dalam medsos, menghadirkan kembali di media, menghadirkan kembali saudara dalam satu hal yang beda gitu. Ada saudara As-Sauna, ada saudara As-Sipakna, ada sop keluargata, ada sop dan seterusnya. Ini berkembang begitu liar. Sehingga Pangkep secara legitimasi mempunyai itu, tetapi secara pribadi perorangan dia sudah bilang, ini milik Indonesia, ini milik Sulawesi Selatan. Sekali lagi ini yang kita akan bahas secara mendalam, silahkan dari teman-teman ketika ada yang disampaikan dalam buku ini. Saya ingin menitipkan satu hal, bahwa dalam buku ini belum sangat lengkap dan akan dilengkapi oleh adik-adik sekalian. Masih banyak bisa dituliskan nanti sejarah khusus saudara, bisa dituliskan nanti kisah sukses maestro saudara, bisa dituliskan lebih dalam lagi tentang bagaimana resepnya dan seterusnya. Masih banyak PR kita ke depan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dari kakak Agus Salim ini kita banyak belajar. Ada 3 hal yang saya rangkum dari pengutaraan beliau dan juga yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bakti beliau. Beliau sangat luar biasa. Ruh semangat menulis bukunya ternyata didasari oleh kecintaan terhadap orang tuanya dan juga tentunya kecintaan mendalam terkait kedaerahan itu sendiri. Sesuai dengan jurusan Kak Agus Salim ya Kak, kebudayaan, beliau mendedikasikan dirinya untuk meneliti dan menuliskan buku sampai menerbitkan karya tentang kuliner yaitu Sop Saudara, dan lahirlah buku Saya Orang Pangkep Saudara, disingkat Sop Saudara. Luar biasa. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita generasi Gen Z hari ini atau generasi muda hari ini, karena kita kembali menyadari bonus demografi teman-teman, di mana banyak usia pemuda. Kemudian hari ini dengan itu kita juga banyak
kehilangan sedikit demi sedikit panutan ataupun tokoh-tokoh, dalam hal ini identitas kita, maka perlu ini menjadi pelajaran penting untuk mengenal, mengetahui dan menyadari bahwa kita punya historikal ataupun tokoh dan juga pelajaran penting yang harus kita jadikan semangat untuk jadi generasi pelanjut. Nah, mungkin kita kembali ke buku, ke Kak Andi Faisal sebagai dosen. Siap, karena waktu. Baik, kalau begitu kita langsung ke penanggap buku. Bagaimana Pak Muhammad Farid W. Makulau, apakah sudah siap? Ya, kami dengan hormat dan penuh penghargaan kepada Bapak, kami silahkan. Ya. Bismillah. Pertama, terima kasih sudah diundang. Ini waktu Adinda Agus Salim menghubungi saya bahwa bukunya sudah siap launching dan judulnya Saya Orang Pangkep Saudara. Saya kaget karena ungkapan ini saya orang pangkep sangat emosional bagi saya sebagai orang yang pernah diragukan sebagai orang pangkep. Dan orang yang meragukan saya sebagai orang pangkep itu orang nomor satunya pangkep. Namanya Gapar Patape, Bupati Pangkep ketika itu. Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi ketika jadi wartawan tahun 2001 ketika ditanya oleh Pak Bupati, dia bertanya, "Rit, kamu orang apa?" Bilang, "Saya orang Pangkep, Bang." "Kamu lahir di mana? Sekolah di mana? Besar di mana?" Saya jawab, "Di Pangkajene, Puang." Terus Pak Bupati ketika itu bertanya, "Kamu sudah pernah ke pulau?" Ketika itu belum pernah ke pulau. Jadi saya jawab, "Belum, Puang." "Kamu sudah pernah ke Tompok Bulu, daerah pegunungan di Baloci sana?" Dan saya jawab, "Belum, Puang." Dan dia mengatakan, "Kalau begitu jangan mengaku orang Pangkep, mengaku orang Pangkajene saja." Ya. Namun ada hikmahnya. Sejak Pak Bupati bilang begitu, dia kasih saya keringanan untuk mengikuti seluruh kegiatan Pemda dimanapun dia ada. Jadi kemana Pak Bupati, saya harus ada. Jadi dia mengunjungi banyak pulau, saya ikut. Dia mengunjungi wilayah kepulauan, saya ikut. Hikmahnya apa? Dengan ikut kegiatan Pemda, kadangkala saya menghilang di tengah keramaian, mencari orang-orang tua yang ada di daerah itu. Kemudian saya wawancarai, bertanya segala hal tentang sejarah dan budaya di tempat itu. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun berlalu, baru kemudian saya memberanikan diri menulis buku sejarah dan kebudayaan Pangkep. Ini hikmahnya karena saya terlambat menyadari bahwa ternyata Pak Bupati ini mendidik saya secara tidak langsung untuk mengakrabi semua wilayah Pangkep. Dan hasilnya adalah buku sejarah dan kebudayaan Pangkep. Jadi mungkin itu yang harus dipahami, bahwa jangan mengaku orang Pangkep kalau belum mengunjungi semua wilayahnya Pangkep. Karena Pangkep itu sebagaimana yang kita tahu adalah Pangkajene dan kepulauan. 3 dimensi. Jadi mohon maaf kepada adik-adik, saya yang paling keras menentang kalau ada yang mengatakan Pangkajene kepulauan. Pangkajene itu bukan kepulauan. Pangkajene dan kepulauan. Di seluruh wilayah Indonesia hanya ada satu kabupaten yang penamaannya di tengahnya menggunakan kata konjungsi dan.
Pangkajene dan kepulauan. Dan ini kalau disebut Pangkajene kepulauan berarti merusak sejarahnya Pangkep. Karena Pangkajene dan kepulauan itu berasal dari Regenskapen Andar Abdelin Pangkajene digabung dengan Andar Abdelin pulau-pulau. Tapi ini panjang kalau dibahas. Ya. Cukup kita paham bahwa kalau kita betul-betul mau jadi orang Pangkep, berusahalah mengakrabi semua wilayahnya Pangkep. Dan sekarang mungkin persepsi itu harus ditambah lagi. Jangan mengaku orang Pangkep kalau belum merasai dan menikmati sop saudara. Ini karena Pak Ilyas melihat-lihat saya tambahkan lagi. Jangan mengaku orang Pangkep kalau membangun tidak pakai semen tonas. Iklan ini Pak. Jadi masa bangga jadi orang Pangkep pakai semen Cina? Harus pakai semen tonas dong. Jadi ini bukan karena saya mantan anak buahnya Pak Ilyas ya. Tapi memang kita harus mencintai apa yang ada di daerah kita. Kemudian mohon maaf karena daminya Pak Andi dan Pak Agus itu saya belum baca seluruhnya dan ini saya baru diberikan sekarang juga saya belum baca seluruhnya. Jadi karena ini posisinya saya sebagai penanggap, jadi mungkin boleh ya bercerita bebas, tidak semata yang ada di buku. Jadi ada beberapa hal yang tidak ada di buku dan harusnya ada di buku. Ini yang saya mau cerita. Pertama, istilah sop itu istilah umum. Istilah sop itu dipakai untuk seluruh makanan berkuah di seluruh Nusantara. Jadi bukan hanya milik satu suku atau satu daerah. Sop itu kata umum untuk seluruh masakan berkuah. Sop itu serapan dari bahasa Belanda, soap. Sementara souf serapan dari bahasa Inggris, souf. Lebih soft, lebih lembut pengucapannya. Lantas kenapa di Jawa lebih condong memakai sup dan di masyarakat Sulawesi Selatan lebih senang memakai kata sop? Karena ini ilmu linguistik, secara fonetik orang Bugis Makassar lebih familiar lidahnya mengucapkan O dibanding U. Sop, ya sop. Sehingga yang banyak dipakai, yang banyak diucapkan adalah sop, bukan sup. Sama dengan penggunaan kata soto dengan coto. Ya. Tapi kalau coto itu ada pengaruh dialek Hokkien, Cina, penggunaan kata C, coto. Ya. Kenapa dikatakan bukan kata umum yang dipakai untuk kuliner? Karena orang Bugis Makassar yang umum dia pakai itu untuk setiap masakannya adalah palu dan nasu. Palu dan nasu. Jadi awalnya ketika bercerita tentang sop dagingnya Haji Subair, itu sebetulnya penyebutannya yang betul adalah palu basa daging Haji Subair. Palu basa daging. Jadi orang Bugis Makassar itu simpel cara berpikirnya dalam memberikan suatu nama terhadap kulinernya. Misalnya orang pesisir bikin masakan ikan, dia ambil ikan, dia kasih keluar perutnya, dimasak, tinggal dilempari garam, namanya palu ceklah. Ditambah sedikit kunyit. Kemudian orang gunung masak, dia pakai asam, palu kaci. Ya, palu kaci. Jadi nanti setelah sampai di pasar, semua jenis makanan ada, semua jenis bumbu ada, semua jenis rempah ada, baru kemudian masakan itu menjadi kompleks.
kompleks bumbunya. Baru bermacam-macam bumbunya. Jadi kalau di daerah tempatannya itu simpel saja. Jadi orang Bugis Makassar itu memberi nama masakannya apa yang menjadi bumbu utama, begitulah cara penyebutan masakannya. Disebut palucela karena unsur bumbunya yang utama adalah garam. Palu kaci karena unsur utama bumbunya adalah asam. Jadi, setelah sampai di pasar, terdapat bumbu yang kompleks, ada semua jenis rempah. Dibawa ke kota, maka orang Bugis Makassar pun memasak, bumbunya juga kompleks, tidak lagi satu macam. Karena kompleks bumbunya, dia menghadapi masalah penyebutan nama. Apa namanya ini? Karena banyak bumbunya. Nah, dari situlah kemudian dia berpikir nama lain selain unsur bumbu yang dijadikan nama. Meskipun sop menyalahi aturan umum penggunaan nama kuliner, tetapi Haji Dollahi itu dipaksa, seakan dipaksa ya dalam memberi nama itu karena ada contoh yang salah di sebelahnya. Maksudnya salah dalam hal menyalahi aturan umum. Apa yang ada di sebelah? Toto Paraikate. Dia kemudian mencari apa padanannya Paraikate. Dan akhirnya muncul di pikirannya, oh saudara. Jadi Paraikate itu artinya sesama kita. Sesama kita itu sinonim maknanya dengan saudara. Sehingga dinamailah nama sop saudara. Jadi sampai di situ apa istilahnya asal usul kenapa kemudian ini kuliner namanya sop saudara, dan itu tidak ada di buku. Jadi mungkin kalau nanti ada cetak ulang mungkin bisa ditambahkan. Jadi itu ya. Kemudian banyak hal lagi terkait perkembangannya ini sop saudara. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang caranya orang saudagar Bugis Makassar berkembang, misalnya ada punggawa dan sawi, kemudian ada konsep di tengahnya namanya minawang, itu dalam bahasa Gensi sekarang namanya followers. Jadi ada pengikut. Ya. Ini sama dengan yang diterapkan oleh Haji Dollahi. Dia memanggil seluruh keluarganya yang ada di Sandrangang, Bontokio. Sandrangang itu masuk antara baru-baru dengan Bontokio. Memanggil saudaranya, kemudian tidak langsung diberikan kepercayaan membuka warung sop saudara, tapi dia dilatih dulu. Dilatih sama dengan istilah magang. Kalau anak sekolah mengatakan PKL dulu. Nanti dalam jangka waktu tertentu dan keluarga tersebut sudah cukup modal, baru kemudian diberi restu untuk membuka cabang atau membuka unit. Nah, yang terakhir, unit atau cabang sop saudara yang terakhir itu karena sudah berkembang dari lingkaran keluarga, kemudian lingkaran kerabat, kemudian lingkarannya kerabat, dan yang terakhir itu pasti sudah jauh dari keluarga Haji Dollahi. Itu ya saya kira. Kemudian ada juga pertanyaan yang masuk ke saya. Karena gengsi itu geng alfa namanya, anak-anak sekarang itu lebih banyak belajar dari Google, internet. Dia bertanya, itu saya searching di Google, pencipta sop saudara itu ternyata dua. Dia dapat nama Haji Abdullah dan satu namanya Haji Dollahi. Saya bilang kau berarti bukan orang Bugis Makassar. Ya, karena Haji Abdullah, kata Abdullah itu kalau orang Bugis Makassar dia menyebut Abdullah.
Dan orang Bugis Makassar biasanya itu lebih familiar mengambil belakangnya. Jadi Abdullah menjadi Dullah. Karena orang Bugis Makassar lebih familiar huruf O dibanding huruf U, akhirnya menjadi Dollah. Nah, pemanggilannya, cara memanggilnya Dollahi, Idollahi. Ya. Jadi Haji Abdullah dengan Haji Dollahi itu satu orang ya, bukan dua orang. Jadi ini karena Google tidak bisa menjelaskan itu, makanya dijelaskan di sekarang. Ya, saya kira itu Pak Ramdhani untuk sementara. Saya kira ini buku menarik, artinya sebagai pemantik bagi kita semua agar mengenal daerah kita dan apa saja yang ada di daerah kita. Jangan sampai saya teringat pernah pemilihan Putri Pariwisata tahun berapa itu ya. Dan salah satu kontestan ditanya apa kuliner khas Pangkep. Dan jawabannya mencengangkan karena dia jawab pecel lele. Waduh. Jadi pecel lele. Kita di sini sudah empang luasnya tak terkira, kenapa ada lagi pecel lele. Jadi ini harus ada sosialisasi yang baik bagi pelajar, generasi muda, bagaimana cara mengakrabi Pangkep dan seluruh hal-hal yang terkait sejarah, budaya, sosialnya, ya. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bapak Farid. Luar biasa sekali. Betul Pak. Saya saja yang berinteraksi dengan gensi-gensi hari ini, memang bahkan cenderung tidak tertarik kalau masalah sejarah. Ataupun mengenal daerahnya sendiri. Tentu perlu adanya gerakan masif untuk mensosialisasikan dan menyadarkan kembali tentang identitas kedaerahan. Oke, mungkin agar lebih interaktif kami membuka sesi diskusi. Mungkin kami buka 2 sesi. Satu sesi ini bisa 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Oh siap. Saya takut durhaka, jadi boleh Bapak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kakanda Tafarid ini, saya panggilkan. Saya pernah sama-sama tidur di asrama ini. Waktu saya tinggal di asrama, saya sebelum masih di UNM menjual sop saudara di Pasar Baru, dekat Hotel Benteng. Saya tanya dulu, mulai tahun berapa penelitian ini untuk menerbitkan buku? Oh, 2023. Saya tahun 93 ada di dekat Benteng, pas jalan di Pasar Baru itu menjual sop saudara. Dan kadang, jadi saya sebelum masuk UNM-nya, jadi kadang kita bongkar pasang itu tenda di Karebosi untuk menjual sop saudara ini. Itu awalnya sebenarnya. Dan termasuk yang kita sebut tadi Pak Haji Ancu, ya itu mantan bos saya sebenarnya. Waktu saya jadi sebelum masuk kuliah di UNM. Artinya apa? Bahwa memang satu kebanggaan tersendiri ketika kemudian kita sebut namanya ikan bakar dan sop saudara. Itu kebanggaan tersendiri. Jadi persoalan dan pertanyaan besar bagi kita, termasuk saya, mengapa seperti yang dibahasakan tadi oleh Kanda Tafarid, bahwa kenapa sop saudara ini tidak menjadi ciri khas kuliner di Pangkep. Saya bisiki adik saya dari UNM juga, di samping saya katakan bahwa coba bandingkan harga sop saudara antara warung makan di Makassar dengan di Pangkep. Mana lebih mahal Pangkep dengan Makassar? Ini yang jadi persoalan. Dan pasti lebih mahal harganya di Pangkep dibanding kita makan di Makassar. Pernah di depan kampus Parantambung itu ada ikan bakar itu sop saudara. Itu kita bayar cuma Rp15.000.
Di sini berapa? 35.000. Ya kan? Nah, termasuk menurut saya, kenapa Pangkep ini tidak membuat sebuah kawasan kuliner seperti di Lapas Sinjai misalnya. Jadi kan sekitar pinggir sungai kan enak sekali nih bikin kuliner. Pernah waktu siapa ya? Pak siapa ini? Yang kepala dinas perdagangan, mantan Bapak kepala dinas perdagangan Pak siapa lagi? Yang tinggal di sampingnya Masjid Agung. Pernah bikin di sini pasar kaget. Harusnya kalau saya ini dari dulu sebenarnya kalau bisa. Kalau saya bikinkan ini wisata kuliner sampai di sana pinggir sungai, di samping juga para nelayan dari pulau itu bisa seperti halnya di Lapas Sinjai. Termasuk di situ warung-warung sop saudara. Artinya bahwa ini sebuah kebanggaan bahwa ternyata kemudian ciri khas Pangkep adalah itu tadi. Tapi kan kita tidak ada di sini. Sehingga kebanggaan kita bahwa di Pangkep itu penghasil bandeng tidak terlihat. Bayangkan, bandingkan dengan orang-orang di Sidrap misalnya. Sidrap hari ini sebagai lumbung terbesar padi di Sulawesi Selatan. Kenapa Pangkep tidak bisa memproduksi ikan bandeng terbesar di Sulawesi Selatan? Untuk kemudian itu tadi, ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ibu dari tadi ibu ya, dia bilang bagaimana ini kita bisa ketahui isinya buku. Nah, menurut saya harusnya panitia bisa menampilkan mungkin di atas dalam bentuk layar bahwa bagaimana ini rangkuman buku-buku yang ada, ataukah misalnya kita dibagi-bagikan ini sebagai dasar untuk kemudian kita baca-baca bukunya. Nah itu, karena acaranya kan beda buku, bagaimana bisa kita membahas tentang bagaimana isi buku kalau kita tidak baca? Nah ini jadi persoalan teman-teman panitia. Dan saya mohon tolong panitia jangan mungkin terlalu banyak seremonianya, apalagi waktunya terbatas. Kalau bisa ya kita langsung saja untuk membahas ini persoalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana ya? Tadi pencerahan yang diberikan oleh Kandaita Parit ini sangat luar biasa. Ya, beliau ini sudah sangat terkenal sebagai budayawan ya di Pangkep. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa kebanggaan kita sebagai orang Pangkep dengan adanya produk seperti ini harusnya menjadi ciri khas di mana-mana di sekitar Pangkep ya. Bisa menjadi sebuah identitas tersendiri agar kiranya orang lain tidak mengklaim itu. Bahwa kemudian meskipun sebenarnya beberapa bulan lalu Pak ya ini Pak Isa yang pernah di dinas kemarin kan sudah bahwa ini produk sah orang Pangkep sebagai saudara. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian, dan saya pikir kegiatan ini sangat luar biasa ya, karena seperti tadi bahwa soal-soal yang lain ini sudah banyak orang membahas, tapi persoalan seperti ini sangat kurang untuk dibahas di Pangkep. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak narasumber. Saya Mardia, Ketua Taman Baca Ibnu Hajar, dan sekaligus sebagai guru di SMA Negeri 11 Pangkep. Luar biasa kegiatan kita pada hari ini, sangat menarik. Dan jujur bulu kudus saya ini merinding melihat dari awal bagaimana kegiatan ini dimonitoring oleh para pemuda, ya, baik dari panitianya maupun narasumbernya yang tadi yang menyatakan bahwa ini adalah wujud bakti untuk ayahanda. Dan saya teringat Pak pada sebuah syair Arab yang menyatakan laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anasa. Pemuda yang baik itu adalah pemuda yang berani menyatakan ini adalah saya dan tidak menyatakan ini adalah ayahku. Dan itu adalah sebuah kontribusi sebagai
orang Pangkep, saudara. Baik Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, ya senama dengan Bapak yang tadi, saya kayak awam sedikit tentang buku ini, tetapi saya berusaha. Sekalipun saya tidak mempunyai bukunya secara hardware, tetapi saya mencoba ketika mendapatkan undangan launching buku bedah buku saya orang Pangkep, saudara, saya membaca Google. Dan ternyata di situ ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa buku tentang saya orang Pangkep, saudara, itu bukan sekadar mengangkat bagaimana sih kuliner sop saudara itu, tetapi di dalamnya ada unsur legitimasi, bagaimana melegitimasi budaya kita, bagaimana di dalam prinsip saudara itu ada unsur politik, ada unsur ekonomi, dan ada unsur legitimasi budaya. Mohon maaf kalau saya keliru karena saya hanya tidak membaca bukunya. Nah, persoalan ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Fenomena yang kita hadapi terutama saya di satuan pendidikan. Justru buku-buku yang ada dan banyak mengisi rak-rak buku di perpustakaan itu adalah buku-buku yang bersifat umum. Karya-karya novel yang notabene bukan mengangkat kearifan lokal Kabupaten Pangkep. Dan kita berterima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Pangkep. Di akhir 2025 kita dihimpun dan dibimbing oleh Ayahanda Eta Adil itu menulis tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pangkep, ya. Dan banyak rekan-rekan saya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada gerakan? Tapi mohon maaf karena sudah tidak ada dari Dispenda. Gerakan dari Pemda Kabupaten Pangkep bagaimana mengadakan buku-buku ini dan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sehingga generasi muda kita jangan sekadar mencintai buku-buku yang notabene karya dari produk-produk di luar Kabupaten Pangkep. Sehingga melupakan jati diri. Sama teman-teman sekalian. Di topik pembelajaran saya di pembelajaran bahasa baru-baru ini temanya adalah kuliner. Judul bukunya Cerpen atau Rendang Buatan Ibu. Nah, apa yang diperkenalkan di Rendang Buatan Ibu adalah filosofi dari rendang. Di dalamnya ada daging yang melambangkan tentang mama di Sumatera, yang melambangkan tentang kasta bangsawan yang ada di Sumatera. Ada cabai yang melambangkan alim ulama yang tegas. Kemudian ada rempah-rempah yang melambangkan bahwa Minangkabau itu adalah terdiri dari beberapa suku bangsa. Tetapi saya tidak diam di situ. Saya mencoba melakukan inovasi. Saya tetap harus ikut koridor kurikulum yang ada, buku yang ada dari kementerian yang notabene mengangkat tentang rendang buatan ibu. Akan tetapi penamaan kelompok peserta didik saya itu saya mantik. Masa sih kita hanya membangun kearifan lokal daerah lain yang ada di Sumatera? Bagaimana kalau nama-nama kelompoknya itu adalah kuliner yang ada di Kabupaten Pangkep? Sehingga muncullah kelompok sop saudara, rokok-rokok unti, onde-onde. Kemudian saya mantik lagi membuat yel-yel yang berisi tentang filosofi. Jadi itu teknik karena tidak ada di kurikulum bukunya tentang kuliner Sulawesi Selatan lah umumnya dan Pangkep lebih-lebihnya lagi. Jadi itu Bapak. Jadi saya bagaimana sih kalau buku-buku ini pada akhirnya sampai di tangan siswa-siswa kita, pelajar kita yang notabene adalah generasi penerus kearifan lokal di Kabupaten Pangkep. Yang kedua saran seperti Bapak, kalau nanti bedah buku selanjutnya minimal kita ada, kalau bukan bukunya minimal kita punya summary-nya atau ada semacam slide yang bisa kita lihat gambarannya. Tetapi sebagai manusia, insan yang diciptakan oleh Allah punya akal, kita harus mencari cara lain. Kan ada bukan hanya sekadar lewat buku kita bisa membaca, tetapi kita bisa membaca summary umum. Saya kira demikian, terima kasih dan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung nuri, burung dara, terbanglah tinggi ke samudera. Gapailah keberkahan wahai saudara, dengan bangga menjadi orang Pangkep saudara. Luar biasa. Selanjutnya satu lagi. Oh ya siap. Silahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Kakanda narasumber, kemudian peserta bedah buku pada pagi hari ini. Berikut saya mungkin langsung saja, saya tidak usah memperkenalkan diri, ataukah saya harus memperkenalkan diri, karena mungkin akhir-akhir ini, apalagi pasca proses elektoral kemarin, mungkin banyak orang-orang Pangkep melihat saya di Mahkamah Konstitusi untuk mendampingi atau berbicara terkait bagaimana proses elektoral di Kabupaten Pangkep kemarin. Mohon izin Ayahanda Farid Makulau, sedikit saya bercerita sedikit tentang Ayahanda. Terus terang saya ini aslinya bukan orang Pangkep Ayahanda, tetapi tambatan hati saya berlabuh di Kabupaten Pangkep. Dan literatur sejarah pada waktu itu untuk membuka bagaimana Labakang pada hari itu, salah satu referensi diceritakan oleh Ayahanda. Karena kebetulan istri saya adalah salah satu keturunan dari Andi Cala Karengmuntu dan Andi Bahuru Karenggau. Dan itu Ayahanda yang ceritakan. Oh, ternyata seperti ini, bahwa Kareng Labakang terakhir itu adalah ini. Dan kebetulan istri saya adalah cucu langsung dari beliau. Nah, itu sedikit membuka mengenai bagaimana Kabupaten Pangkep. Awalnya saya dipanggil, diundang mengenai bedah buku ini, Pak Bupati juga kaget. Wah, dalam rangka apa ini Bawaslu Pangkep ini datang di dalam bedah buku? Nah, saya rasa ini bentuk kecintaan saya kepada Kabupaten Pangkep. Bagaimana merawat literasi adalah merupakan kecintaan kita terhadap daerah kita sendiri. Saya waktu dipanggil, bayangan saya, wah, saya dapat resep sop saudara ini. Karena saya melihat sop saudara, saya orang Pangkep saudara. Ternyata setelah saya dibelikan summary, wah, ternyata ini adalah pertarungan identitas kultural yang ada di sini. Sedikit saya membuka, tadi dijelaskan oleh Ayahanda bahwa sop itu sebenarnya kalau kita mencari kerangka epistemologinya, itu bukan budaya yang lahir di Sulawesi. Tetapi saya melihat dari konstruksi epistemologi yang dibangun di dalam narasi sejarah buku ini, sop saudara merupakan salah satu identitas masyarakat Pangkep yang kemudian dibangun melalui narasi sejarah dan dituangkan di dalam buku ini. Saya percaya bahwa salah satu indikator sejarah akan dilupakan oleh orang-orang ketika tidak ada catatan-catatan sejarah yang dinarasikan di dalam bentuk, entah itu sekarang dalam bentuk modern melalui jejak-jejak digital ataupun jejak-jejak tulisan seperti ini. Contoh, ada beberapa sejarah yang hilang karena tidak adanya penemuan atau peninggalan-peninggalan artefak dari kebudayaan masa lampau. Dan akhirnya sampai kepada saat sekarang ini dilupakan oleh orang-orang. Seperti apa, dan saya sangat bersyukur ada pemuda-pemuda yang menuliskan seperti ini. Nah, kalau kita berbicara sop saudara, saya teringat dengan nasi padang. Marilah kita membangun identitas-identitas seperti ini. Saya mau beberapa waktu kemudian ketika orang mau merasakan sop saudara itu datang ke Pangkep. Nah, tentunya ketika narasi-narasi seperti itu yang akan dibangun, dibutuhkan memang
keterkaitan antara pemerintah daerah dengan beberapa stakeholder yang akan membangun seperti itu. Tetapi tadi saya melihat sambutan dari Bapak Bupati cukup memberikan legitimasi hukum untuk saudara. Katanya tadi ada haki yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep terkait dengan saudara itu sendiri. Saya rasa untuk legitimasi hukum itu sudah jelas bahwa hak kekayaan intelektual saudara itu adalah kepunyaan Pangkep. Namun kemudian narasi-narasi yang kemudian akan kita bangun ke depannya, bagaimana memperkenalkan identitas kita. Karena kita tidak bakalan menjadi siapa-siapa tanpa identitas itu sendiri. Nah, saya punya kawan salah satu bergerak di kuliner nasi Padang. Mereka itu solid. Ketika mau menjual nasi Padang, itu wajib berkontribusi, menyisihkan sedikit untuk asosiasi mereka yang pokoknya asal ada nasi Padang. Nah, saya rasa apa salahnya kalau kita mengadaptasi budaya-budaya seperti itu sembari membangun identitas primordial dari Kabupaten Pangkep. Karena berbicara Kabupaten Pangkep, jangan kita bicara dari dalam. Perkenalkan Kabupaten Pangkep di luar untuk bisa orang-orang datang kepada Kabupaten Pangkep dan mencicipi saudara di Kabupaten Pangkep. Saya rasa mungkin hanya sedikit tambahan, luar biasa, sangat luar biasa. Saya hari ini mendapat buku beserta tanda tangan dari dua penulisnya, ini sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan saya, bukan mau bertanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Menarik sekali Kak terkait ketiga penanya dan penanggap untuk sesi pertama ini. Tadi banyak membahas yang pertama terkait sejarahnya dan juga Bunda Mardia terkait rekomendasi-rekomendasi kegiatan dan Kakak Nata dari tanggapan historikal saudara itu sendiri. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari penulis dulu, Kak. Baik, terima kasih. Saya sangat sepakat tadi dengan ketiga penanggap bahwa memang buku ini atau katakanlah saudara ini tidak berhenti pada tataran satu produk saja, dalam arti dia harus beranak pinak, dia harus ibaratnya itu seperti akar rizoma ya, dia menjalar kemana-mana, ada cabangnya, ada akar-akar kecilnya sampai sejauh-jauhnya. Nah, saya kira dalam konteks itulah kemudian saya sebagai berpikir bahwa memang ini harus ada anaknya lagi, harus ada karya yang lain yang terinspirasi dari buku ini. Bisa saja dia berupa katakanlah novel, ya, karya sastra yang lebih sifatnya populer gitu ya, atau bisa saja dia sebuah lagu, atau bahkan bisa saja sebuah film. Kita mungkin menonton film Coto Makassar versus Kondro. Nah, kenapa tidak ada katakanlah film yang di situ ada bumbu-bumbu romantismenya juga, ya? Tapi kisahnya terinspirasi dari saudara ini. Bagaimana misalnya pertemuan tanda petik Haji Dolahi dengan istrinya, kemudian melahirkan cinta, kemudian melahirkan saudara itu sebagai hasil buah cinta, hasil persaudaraan. Nah, saya kira para sinias-sinias di situ bisa tergerak dari situ. Yang inspirasi mendasarnya berangkat dari saudara. Kalau kita melihat misalnya ya, karya-karya seperti Harry Potter, kemudian Lord of the Ring itu sampai sequel, sampai berjuta-juta orang menontonnya, itu sebenarnya terinspirasi dari hal-hal yang
sangat kecil yang dari tradisi setempat, lokal, kemudian menjadi sangat luar biasa. Nah saya kira disitulah pentingnya kemudian kita mengembangkan bahwa karya ini tidak boleh berhenti di buku ini saja. Dia harus melahirkan, dia harus beranak pinak menjadi karya-karya yang lebih meluas gitu ya. Disitulah sebenarnya inti dari konteks pemajuan kebudayaan, bahwa kebudayaan itu harus dikembangkan, harus dimajukan. Dia tidak boleh berhenti pada satu titik saja. Jadi saya mengundang teman-teman para pegiat seni, kebudayaan, literasi, coba kita kembangkan karya ini menjadi karya literasi yang lain, karya sastra, novel, puisi, film dan seterusnya. Tapi yang titik dasarnya, titik berangkatnya dari saudara. Bahkan mungkin kalau ada film doku drama yang menggabungkan antara karya dokumenter dengan drama, itu lebih menarik saya kira, dan saya kira juga akan para Gen Z ini akan lebih tertarik gitu kalau hal-hal yang kita sampaikan lebih populer tapi ada pesan-pesan kultural, ada nilai-nilai kultural yang bisa kita sisipkan di situ. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Jadi entitas ini tidak hanya sampai di sini tapi perlu dikembangkan ke hal-hal yang lebih terbarukan. Mungkin contohnya tadi Pak, mendongeng dari Ananda Rania ya. Dan bahkan bukan hanya sampai sop saudara, di Segeri sana ada dange, di Makrang ada jeruk ya. Ya itulah ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Kakak Agus bisa menanggapi pertanyaan tadi Kak. Silakan. Saya ke Kanda Budiman, ya ini teman kami, kakanda saya ini. Alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama yang saya harus tanggapi, kenapa tidak ada semacam selebaran. Sekali lagi dari FLP mungkin melihat ini salah satu kekurangan, nanti ke depannya kita bisa perbaiki. Dan yang kedua, ini menurut saya mungkin strategi dagangnya tuh, siapa tahu langsung mau dibeli. Bukunya terima kasih sudah disampaikan dari penerbit Subaten sudah siap di belakang dengan buku-bukunya itu. Jadi silahkan nanti langsung didapatkan ya dengan harga masih diskon. Bagaimana penerbit? Masih diskon harganya? Ya, saya kira itu yang pertama tanggapannya luar biasa. Terima kasih banyak. Yang kedua tentang persoalan kepariwisataan. Memang Kanda Iman Takbir yang harusnya lebih menjawab tentang hal tersebut. Bagaimana program-program strategis yang langsung ke lapangan. Kita tahu untuk pariwisata ada cabang-cabang, kemudian ada Matampa, ada beberapa ini. Dan perlu diketahui tadi Pak Bupati dalam sambutannya juga menyatakan bahwa itu akan segera dibangun gedung kesenian dan insya Allah untuk para seniman-seniman dan sastrawan khususnya yang penulis-penulis buku juga bisa merapat ke sana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk segi itu saya berpikir ini saja yang di jembatan saja, tetap itu yang dilakukan, cuman lebih diperbaiki lagi konsepnya, karena yang muncul di media itu sop saudara kebakaran, sop saudara kemahalan. Itu yang muncul di media, yang kita dengar. Bahkan dengan hal-hal tersebut, ya pastinya di satu sisi itu mengangkat Kabupaten Pangkep, tetapi di sisi yang lain yang orang-orang yang tidak mau singgah ya justru tidak singgah karena kemahalan. Nah, kemudian kenapa dange hanya dange Sabah yang laku? Kenapa semua dange tidak laku? Ini kan pertanyaan mendasar kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian kalau menurut saya ini persoalan branding. Branding hari ini kita tidak perlu semua harus sebar flyer, semua harus sebar pamflet di semua grup WA, di semua medsos kita. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena semuanya serba AI. Jadi bisa saja nanti ke depannya untuk para pelaku ini ya dimasukkan Grab, Gojek atau apalah di sini namanya kurir, Pangkep dan seterusnya.
yang bisa antar langsung ke rumah, kemudian lanjut paketannya kalau paketan datang itu dijemput itu harganya sekian. Ini kan itu porsi-porsi strategis menurut saya. Jadi tidak perlu ada lagi kondisi di mana dibuat baru atau ada nanti di Matampak juga sudah dibuatkan di situ satu khusus untuk oleh-oleh Pangkep, di sana akan dijual di belakangnya pas apa itu di dekat Matampak situlah. Nah, itu sudah dibangun dan hampir sudah jadi ya. Nah, bangunannya sudah jadi dan akan ditempati dalam waktu dekat. Kan ada Bandeng Tampaduri di Pangkep, ada abon ikan. Industri rumahan Pangkep luar biasa ya. Brandingnya saja tidak sampai ke Facebook saya tidak tahu apakah Facebook saya yang kurang bergaul atau atau mungkin itu. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi di Pangkep Kak Budiman. Jadi sisa kemudian bagaimana semuanya didata. Hari ini kita perlu basisnya data. Data dulu. Data semua penjual sop saudara berapa sih? Milik Pangkep atau berapa sih dari Parekraf, dari kebudayaan juga mencatat berapa sih jumlah pelaku sop saudara yang memang dekat dengan pemerintah, yang kemudian bisa mendapatkan semacam bantuan ataupun semacam hal-hal yang lain. Nah itu, setelah basis datanya baru di pengembangan dan pemanfaatan. Jadi ada dua hal, setelah dikembangkan kemudian ada pemanfaatan. Ya saya kira Pak Budiman itu. Kemudian yang Ibu Guru, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi saya sebagai anak muda ya kalau bisa seperti itu juga masih 40-an kalau bahasanya Pak Bupati Kak Kandanata itu sudah bukan anak muda sih orang usianya sudah agak lebih ya. Jadi di Pangkep ini ada banyak. Ada Makassar, ada Gacoan. Di Pangkep ada Gadoan. Ya. Oke. Di Makassar ada pizza, di Pangkep ada pizza. Ya. Jadi jangan tidak bangga jadi orang Pangkep. Bisa pesan sekarang pizzanya, bisa burger apalagi. Banyak di Pangkep. Saya kira kalau kita mau hitung gerobak ini di lapangan luar biasa banyaknya. Ya. Bahkan dipindah ke sini, dipindah ke sana. Sudah di Taman Musafir dipindah lagi ke kemana-mana. Banyak sekali pelaku ekonomi kita Ibu ya. Untuk perpustakaan nanti, persoalan buku-buku kita. Saya punya nanti sama Atta juga, mungkin bisa melahirkan para penulis-penulis dari adik-adik, bisa melakukan pelatihan dari perpustakaan, mungkin nanti punya program untuk membuat lagi pelatihan selain buku-buku yang akan nanti terbit ini, yang tadi ada Dange, ada ya itu history dari Atta tadi, mungkin satu-satu. Jadi bukan dikasih banyak satu buku dijadikan esai tadi tuh, tapi satu-satu, Dangenya cerita sendiri, kemudian pokoknya itu nanti jadi satu-satu nanti. Dan kami berterima kasih kepada Atta karena memang luar biasa, beliau penulis yang sangat andal dari dulu ketika kita ingin mengetahui jejaknya. Jadi ada yang saya waktu wawancara dengan Atta, ada satu hal yang menarik tentang sop saudara dan ini tidak diceritakan di luar. Kenapa Haji Dolahi sampai saat ini itu tidak menjual ikan bakar? Itu dari Atta saya dapat ini rahasianya. Ya. Itu karena Haji Dolahi menganggap bahwa sambal kacangnya sop saudara itu mengganggu cita rasa sop saudara. Jadi sampai hari ini, ya bukan di yang lain ya, Andalas 65 samping gereja atau depan gereja, samping gereja. Itu tidak menjual ikan bakar. Karena Haji Dolahi yang itu tadi yang dengan resepnya itu tidak mau menyandingkan dengan ikan bakar. Dan itu kalau Anda makan ke sana wah bagus, enak sekali. Ya, beda dagingnya beda, kemudian ya beda lah, kuahnya beda dan seterusnya. Karena memang masih resep yang Haji Dolahi langsung. Haji Dolahi masih ke pasar. Haji Dolahi masih memasak. Ya, sampai sekarang. Nah, kami ke sana itu hari masih beliau yang ini. Dan patut sekali diberikan itu, maestro itu. Luar biasa. Masih hidup sampai sekarang usianya sekitar 80-an lebih. Ya, kita mesti apresiasi itu Haji Dolahi nanti. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana minat baca siswa, khususnya di SMA 11 dengan tadi ada taman bacanya, ada satu, buat kafe baca. Jadi di situ kan orang mau minum kopi, juga membaca, ya, juga ya hal-hal yang lain lah. Pokoknya ada semacam kafe baca gitu.
provinsi juga ada begitu. Ya saya kira pengembangannya nanti Ibu yang pikir bagaimana. Kemudian selanjutnya kepada Kak Nata bahwa sangat luar biasa apresiasinya terhadap buku kami. Buku kami ini, buku sama Bapak Adi Faisal, itu ada beberapa mata kuliah di dalam jurusan kami, departemen itu kajian budaya. Itu menceritakan kosmo, kemudian hegemoni, representasi, itu tertuang semua di dalam buku. Ada di dalam buku itu bagaimana hegemoni kemudian mengatur tentang bagaimana enak itu, bagaimana orang terpengaruh tentang bagaimana caranya mau masuk untuk makan sop saudara. Itu kan tidak sadar kemudian, sop saudara tiba-tiba seperti ini ya, dulu saya makan hanya begini gitu. Tiba-tiba kemudian selanjutnya ada pertarungan tadi, ada kepentingan, ada relasi kuasa. Itu kami pelajari di kajian budaya. Dan mudah-mudahan adik-adikku sekalian yang tertarik untuk masuk ya silahkan mendaftar ya, ini promosi sekalian. Ya terima kasih, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya Ayahanda dipersilahkan untuk menanggapi ketiga pertanyaan ataupun tanggapan tadi. Ya, terima kasih kepada seluruh penanya. Saya ingin cerita sedikit bahwa ketika Haji mengungkapkan bahwa sop saudara itu akan rusak cita rasanya kalau dimakan bersama ikan, karena sambal kacang itu dengan ikan. Ketika dia mengungkapkan itu, saya malah beranggapan bahwa Haji Dollahi ini sangat agamis. Kenapa? Karena memang tidak dianjurkan dalam agama itu kalau kita sudah makan daging, makan lagi ikan. Tapi apa yang terjadi kemudian, karena generasi di bawahnya Haji Dollahi itu hampir semua warung sop saudara ada ikan bakarnya. Kenapa bisa terjadi kemudian? Disinilah ada yang namanya prinsip asiwajang, kebersamaan. Karena saudara dan kerabat Haji Dollahi ini yang nyatanya adalah orang Pangkep, dan orang Pangkep itu kita ketahui wilayah tambaknya sangat luas, dan ketika panen ikan, diambil ikan dari tambak, maka salah satu tujuan pemasaran yang jelas adalah warung sop saudara. Jadi petambak itu tidak perlu khawatir lagi ketika misalnya panen ikan mau dijual kemana ini ikan. Karena dia sudah terpatri di pikirannya bahwa marketing pertamanya itu wilayah pemasarannya adalah semua warung sop saudara. Jadi dari situ kemudian kebersamaan, kekeluargaan terjalin lagi. Jadi ada ternyata yang lebih tinggi dari selera. Di atas selera ada yang namanya kebersamaan. Jadi menggait saudara, menggait kerabat, dan menjadikan warung sop saudara sebagai tempat pemasaran ikan. Bayangkan kalau semua warung sop saudara menampung ikan yang ada di Pangkep, itu berapa ikan bandeng, ikan bolu itu terjual. Dan bukan hanya Pangkep, warung sop saudara sekarang sudah banyak di kabupaten lain. Dan saya pernah salah persepsi terhadap ikan bandeng ini. Ternyata karena saya lama dengan bapaknya Pak Bupati yang dia cerita tadi itu, Kasdar Muiz, saya dengan Kasdar punya kebiasaan buruk. Biasa makan tengah malam di Lelonga di sini, di pelelangan ikan. Ternyata semua ikan yang ada di kabupaten lain itu sebelum dijual, dia harus dibawa dulu ke Pangkep untuk mendapatkan stempel sebagai ikan bandeng Pangkep. Nanti setelah dari Pangkep, harganya naik. Kalau sudah dibawa ke sini, bayangkan kalau misalnya ikan dari Baru dibawa ke Pangkep, kemudian kembali lagi ke Baru. Tapi
dampaknya setelah kembali dari baru itu ikan naik harganya. Saya tidak tahu apa namanya ini Pak Ilyas ini. Apa istilahnya? Apa strategi pemasaran atau apa? Ya, semacam dia mendapatkan sertifikasi. Karena ketika itu saya soroti kenapa ini ikan bandeng kecil-kecil. Kasdar yang mengatakan bahwa itu bukan ikan pangkep, itu ikan dari daerah lain, distempel di sini kemudian dibawa kembali ke daerahnya. Karena kalau sudah mendapatkan stempel ikan bolu pangkep, meskipun bukan ikan bolu pangkep, bukan dari tambaknya pangkep, dibawa kembali ke daerahnya harganya naik. Jadi siklus pemasaran ikan bandeng ini secara tidak langsung juga membantu pemasaran sop saudara. Pemasaran ikan di warung sop saudara. Jadi ada siklus saling menghidupkan. Jadi apa yang kita sebut asiwajang itu ternyata diterapkan dengan baik dan menghidupkan petambak, menghidupkan warung sop saudara. Jadi betul tadi yang ini menjadi semacam identitas kultural. Jadi bukan hanya faktor ekonomi tetapi faktor sosial budayanya juga ikut masuk. Jadi saya kira demikian. Jadi satu kesyukuran bahwa saat ini sudah ada penetapan WBTB ya, warisan budaya tak benda. Itu di zamannya Ibu Parida ya? Atau baru? Baru ya? Ya, ini Ibu Parida dulu ya di Dinas Pariwisata dulu ya. Beliau sama Pak Ahmad, Pak Kadis ketika itu gencar sekali mempromosikan sop saudara sampai ada festival sop saudara 1, festival sop saudara 2. Ya. Digandeng ramai ketika itu karena digandeng dengan pemilihan putri pariwisata. Jadi kita juga berterima kasih kepada teman-teman di Dinas Pariwisata. Sangat luar biasa saya rasa jasanya mempromosikan sop saudara. Bahkan pernah festival sop saudara di Belanda ya. Haji Ancu langsung ke Belanda. Dan satu lagi prinsip asiwajang yang tidak banyak orang tahu adalah adanya ketidakbolehan warung sop saudara masuk hotel. Ya, ini mungkin semacam kesepakatan internal ya di antara sesama pengusaha warung sop saudara. Haji Ancu pernah mempraktikkan, tetapi ketika meracik bumbu sop saudara itu dia minta ruangan khusus, dia tidak mau di video. Jadi dan karena itu sampai sekarang tidak ada warung sop saudara di hotel. Jadi dia menghidupi banyak pewarung. Karena ketika misalnya warung sop saudara masuk hotel, maka itu bisa menjadi ancaman. Jadi ini satu hal yang patut disyukuri. Cuma memang kita kadang lalai soal hak cipta. Ya. Saya saja ini tidak banyak orang tahu bahwa istilah pangkep boleh dong itu 3 orang yang ciptakan. Haji Jamaluddin Hatibu, saya sendiri dengan Kak Anca. Tapi sampai sekarang apresiasi dari Pemda ya begitu. Kita sudah bisa maklumi. Padahal tiap tahun dulunya dipakai sebagai logo hari jadi ya. Logo hari jadi pangkep. Jadi saya kira itu ya. Ada lagi yang terlewat. Jadi warung sop saudara itu kalau saya melihatnya memang tidak bisa jauh dari pangkep. Karena prinsip asiwajang tadi, dia beranggapan bahwa warung sop saudara juga harus menghidupi petambak. Sementara ada banyak kabupaten lain tidak ada tambaknya, tidak ada ikan bandengnya. Kan tidak lucu kalau misalnya sop saudara ditemani misalnya dengan ikan samyelangka apakah ya. Memang lebih apik, lebih nikmat
jika memang temannya adalah temannya adalah ikan bandeng. Meskipun Haji Dolahi mengatakan rusak rasanya sop saudara jika ditemani dengan ikan. Ya, saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sembari mungkin dibagikan konsumsinya. Boleh masih bisa buka sesi yang kedua? Mungkin kami akan buka sesi yang kedua. Cuman waktunya 1 menit 1 orang. Dan jawabannya tergantung waktu. Satu, dua, tiga, empat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Khofifah, seorang guru PAUD dan juga seorang penulis. Dan alhamdulillah saya tergabung di komunitas yang menulis kemarin konten budaya lokal di Kabupaten Pangkep yang akan di-launching insya Allah tahun ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, sewaktu saya membaca judul buku ini, karena saya juga belum tahu ya bukunya, karena di sesi beda buku ini saya kira bukunya dibagi satu persatu kemudian dibaca gitu, terus ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Tetapi saya sebelum kesini sudah riset terlebih dahulu, apalagi kemarin saya dikontak untuk melatih dongeng. Nah, pendongeng cilik ini sebenarnya dadakan 2 hari sebelum launching hari ini. Jadi mohon maaf atas kesalahan ataupun kehilafannya. Dan sebenarnya dari buku saya Orang Pangkep Saudara ini memberikan saya satu inspirasi untuk membuat dongeng yang dibawakan oleh Ananda Rania tadi, yang diinisiasi dari perkataan perkataan percakapan sehari-hari. Tadi kan ada satu ungkapannya tokoh yang mengatakan kalau enak sekali rasanya Bu makanan ini saudara. Nah, disitulah tercetus ide namanya bagaimana kalau kita menamakan sop ini sop saudara. Itu salah satu representasi dari saya agar anak-anak di bawah usia 12 tahun, karena saya bergerak di bidang pendidikan dasar. Jadi buku-buku saya itu fokus ke literasi pendidikan dasar. Bagaimana sop saudara ini dapat lebih meluas lagi pemahamannya di anak-anak sekitar. Jadi dari dongeng itu sop saudara ini dapat diperkenalkan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini karena saya juga belum baca bukunya, apa yang menjadi hal krusial dalam pertarungan identitas kultural dan ekonomi politik kuliner? Karena kan kita tahu bahwa haki yang sudah dilegitimasi oleh Haji Dolla pada tahun 1950 kan sudah terkenal, tetapi bagaimana mempertahankan keeksistensian dan juga menyeluruh, apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang generasi Z, Gen Z dan Gen Alpha, mereka hanya tahu bahwa makanan itu sop saudara itu hanya berupa makanan yang berasal dari Kabupaten Pangkep. Nah, itu juga yang ingin saya masukkan di dongeng saya tadi. Ada yang diungkapkan oleh Rania bahwa sop saudara itu bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang persaudaraan. Bagaimana kita membangun suatu empati tolong menolong dan juga berbagi kepada sesama. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Tadi yang satunya hal yang krusial dari pertarungan identitas kultural, dan juga yang kedua saya ingin meminta
point of view dari kedua penulis. Apa yang ingin Bapak-bapak sampaikan untuk generasi sekarang supaya lebih mengenal lagi kuliner dan budaya di Kabupaten Pangkep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagi? Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh boleh. 30 detik. Sebelumnya terima kasih. Jadi pertanyaan saya, sebelumnya saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar untuk penulis buku ini. Jadi pertanyaan saya itu kepada para penulis, bagaimana atau apa langkah selanjutnya setelah merilis buku ini untuk menjaga budaya di daerah Pangkep itu sendiri, dan bagaimana para penulis untuk mengajak kontribusi dari para generasi muda untuk mengenal lebih terkait budaya dari Pangkep itu sendiri. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mana yang mau bertanya? Ya, terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujadiatul Musyarrafah Tabangapa, perwakilan dari IPPM, Koordinator UIN dan Forum Lingkar Pena Ranting UIN. Pertanyaan saya tidak jauh beda dengan pertanyaan Ibu tadi yang di depan, akan tetapi saya menambahkan bagaimana buku ini akhirnya menjadi contoh bagi pengembangan literasi lokal di daerah lain yang ada di Indonesia begitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ini kan buku tentang kuliner, tentang ciri khas Pangkep dan kebudayaannya itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Oke. Oke, boleh. 30 detik. Ya. Presiden Prabowo pernah berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya cukup that simple saja. Ya, menurut keyakinan saya, sop saudara itu dengan roti marus itu bersaudara sebenarnya, karena saya menganggap bahwa ketika orang mau pulang kampung, pasti mereka akan singgah antara roti marus atau sop saudara. Mereka akan singgah buka puasa makan roti marus dan makan sahur sop saudara. Ya, jadi ada semacam wisata kuliner dalam adanya sop saudara. Ya, terus kemudian saya selalu marah ketika makan sop saudara tapi nasinya satu oles, bukan satu piring. Ya. Pertanyaan saya, apakah sop saudara itu butuh cita rasa yang lebih mantap ketika dia harus nasinya satu bakul, atau makan kayak buras atau ketupat gitu. Karena saya rasa sop saudara itu butuh yang namanya pelengkap gitu. Tidak hanya sekadar pelengkap tapi juga menjadi penikmat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya Pak, saya cuma kasih masukan. Kebetulan tadi oleh Bapak Farid menyinggung tentang kebudayaan. Kebetulan pernah saya di kebudayaan dan dialihkan ke ekraf, ekonomi kreatif. Di sana itu salah satunya itu kita melindungi hak kekayaan intelektual. Salah satu hak kekayaan intelektual yang sudah diakui dan bersertifikat itu salah satunya ini sop saudara. Ada dange, ada batik, sop saudara dan lain-lain. Salah satunya sop saudara. Nah, dengan pengakuan oleh pemerintah tentang sop saudara kita ini, alhamdulillah dengan terbitnya buku Saya Orang Pangkep Saudara ini, maka lebih meyakinkan kita bahwa betul-betul ini sop saudara ini milik orang Pangkep. Jadi dengan adanya launching ini, kita akan memperkenalkan bukan cuma
dari anak-anak kita, memperkenalkan kepada mereka bahwa betul-betul ini saudara ini milik orang Pangkep. Ada pengalaman dulu saya di Jawa mengantar anak saya sekolah. Jadi tanya, ibu ini orang apa? Saya orang Sulawesi. Dibilang itu kalau saudara itu milik orang Sulawesi. Orang Sulawesi, tapi di bawahnya lagi orang Pangkep. Jadi saya bilang, orang Sulawesi itu keras ya Bu. Dalam segi apanya keras? Saya bilang, karena saudaranya saja kok bisa di stop. Jadi saya bilang, orang Sulawesi itu lembut. Tapi kalau kau macam-macam, itu baru keras. Jadi dengan harapan saya Pak, penulis, penanggap, bisa bersosialisasi. Sosialisasikan ke anak-anak kita. Jangan cuma menerbitkan bukunya, anak-anak tanpa membaca buku tersebut. Jadi apa yang dilihat? Nah sedangkan tadi ini ada pembagian makanan, ibu di sebelah saya bilang tidak ada sop saudaranya. Iya, jadi kalau bisa apa yang kita launchingkan bisalah ditampilkan. Karena kadang kita makan kita tidak tahu ini sop saudara atau sop Banjar. Iya, kita tidak tahu. Pengalaman juga ada tamu dari Bandung, saya dampingi. Pak, kita makan sop saudara khas Pangkep. Tadi Bu sudah coto. Bilang coto sama saudara beda Pak. Coto dimakannya dengan ketupat, sop saudara dengan nasi. Jadi itu harapan saya Pak, dengan adanya perlindungan haki untuk sop saudara, mudah-mudahan kita lebih mengenal lagi, lebih mengetahui lagi tentang sop saudara kita itu adalah dari Pangkep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dulu dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dari keluarga besar sop saudara. Walaupun bukan penjual sop saudara, tapi ya mewakili. Yang menarik di sini yang ingin saya utarakan kepada para membawa acara, alangkah eloknya kalau secara teori bahwa ada sop saudara atau kuliner dari Pangkep ini. Karena kalau cuma teori saja tidak ada pelakunya yang kita dengar langsung, ya sangat naif barangkali. Kemudian yang kedua, yang ingin saya soroti di sini dengan pengakuan bahwa sop saudara itu yang mengatakan dengan judul bukunya ini, saya orang Pangkep saudara. Jadi itu melambangkan bahwa orang Pangkep itu sesuai dengan prinsipnya kualangan natal dengan atualia, itu sangat sejalan. Namun di sini yang ingin perlu kita belajar dari saudara kita dari Padang, ya kuliner orang Padang itu yang namanya masakan Padang. Nah itu mereka, kabarnya itu mereka membangun daerahnya dari orang-orang yang kuliner orang-orang Padang ini. Nah ini yang menariknya di sini, alangkah bagusnya bila dari sop saudara ini, komunitas sop saudara ini juga memikirkan bagaimana pembangunan daerah kita ini, agar supaya tidak ada cibiran bahwa kita yang termiskin. Nauzubillah. Nah ini yang perlu kita sentakkan kepada orang-orang yang mengaku pengusaha sop saudara ini agar dilibatkan dalam pembangunan daerah kita ini. Ya, itu sebagai masukan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Antum terakhir. Ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Andi Suryadi Armansa, merupakan winner putra Kabupaten Pangkep dan alhamdulillah kemarin baru saja mendapatkan gelar di putra juara 1 putra Sulawesi Selatan 2026. Izin Kak, bahwasanya budaya adalah identitas dan jati diri bangsa yang perlu kita tanamkan dalam hati dan dilakukan dengan tindakan nyata. Peran kita sebagai generasi muda harus menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan kemajuan pariwisata, kemajuan dan tentunya lingkungan. Maka dari itu, peran kita sebagai putra-putri daerah bisa mempromosikan, menjaga dan melestarikannya. Dan kami tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kami membentukkan instansi, organisasi dan tentunya masyarakat untuk membantu kami untuk pemajuan kebudayaan. Karena saya percaya perubahan tidak menunggu waktu yang tepat, tetapi orang yang tepat. Dan saya Andi Suryadi Armansa dan bersama teman saya siap menjadi change maker of South Sulawesi, tentunya Kabupaten Pangkep. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mau juga bertanya, tapi tidak perlu dijawab. Iya, baik kakak moderator, selaku ketua saya di Forum Lingkar Pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, Tabe, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau saya pribadi tak sayang maka tak cinta. Nama saya Marcel. Alhamdulillah kemarin di tahun 2025 saya diberikan amanah juga sebagai agen of change di kabupaten saya, itu Kabupaten Toraja Utara, sebagai duta baca terbaik 1. Dan alhamdulillah diberikan amanah juga di sini sebagai ketua saya masuk di Forum Lingkar Pena untuk berproses bagaimana saya bisa beraksi dan berdampak, karena kita ketahui bersama bahwasannya 10 sampai 20 tahun kita akan menghadapi namanya bonus demografi. Nah, pertanyaan saya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Ketua diberikan amanah untuk menjadi Master of Ceremony. Terima kasih juga kepada sponsorship kita, pemerintah Kabupaten Pangkep, ada juga dari Sementonasa, ada juga mana lagi? Banyaknya. Oke, langsung saja pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya itu Pak, karena kita tahu banyak anak muda di sini Gen Z. Nah Pak, kira-kira bagaimana sih perannya para pemuda dengan adanya buku saya Orang Pangkep Saudara? Karena saya juga kurang paham gini Pak, karena kita lihat sendiri bukunya itu kan agak susah ya Pak disimak dengan anak-anak muda. Nah kira-kira tips dan trik sendiri nih sebagai penulis bagaimana Pak? Karena anak muda itu lebih condong di media sosialnya Pak daripada membaca buku. Karena mereka lebih scoring dengan seperti skincare, seperti fashionable. Termasuk saya pun juga begitu Pak. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, ada 6-7 pertanyaan dan juga tanggapan. Mungkin bisa ditanggapi kembali Kak, tapi mungkin secara umum kalau ada mau dijawab secara personal disilahkan juga, tapi kita menyelesaikan waktu. Oke, baik, terima kasih. 3 menit dipersilahkan. Ya, insya Allah 2 menit aja. Oh siap. Jadi tadi sudah beberapa pertanyaan maupun tanggapannya. Yang pertama mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin katakanlah mengembangkan, memajukan identitas itu atau sesuatu yang kita miliki, kita anggap itu ada values di situ, ada nilai di situ, dia harus maju, dia harus berkembang. Tidak boleh kita persempit, dia harus kita membuka perspektif kita, cara pandang kita. Nah, saya kira tugasnya itu bukan hanya satu orang, bukan hanya kami berdua misalnya sebagai penulis, bukan hanya Pak Kanda Farid sebagai seorang budayawan, tapi tugas kita semua.
saatnya kita bekerja bersama, kita membangun kolektivitas bahwa saudara ini bukan hanya milik Haji Dolahi semata, bukan hanya Pangkep semata, tapi di situ kita berkontribusi sebagai sesama kerabat, sesama bersaudara. Dengan apa? Dengan cara kita masing-masing. Sineas silakan membuat film dengan yang lebih populer sifatnya, yang lebih Gen Z sifatnya, yang terinspirasi dari nilai-nilai kultural, nilai-nilai sosial dari saudara ini. Tadi adik kita sudah mencoba, sudah membuat ya cerita dongeng anak-anak yang lebih sifatnya anak-anak gitu. Tapi diharapkan tentu saja terinspirasi dari saudara ini. Jadi ada nilai yang kita tanamkan di dalam praktik-praktik kebudayaan seperti itu. Demikian pula yang lain. Yang kedua, barangkali kalau kita betul-betul ingin mengapresiasi, katakanlah budaya kita sendiri, ya, mau tidak mau kita harus membacanya, kita harus memilikinya, kita harus memahaminya. Caranya, belilah buku ini. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Kak Agus, silahkan Kak. Ya, saya ingin menyapa dulu teman saya, ada 2 dari sana, itu teman kantor saya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Ada Kakak Bahtian dan jauh-jauh dari Makassar ini, naik motor berdua. Terima kasih banyak, ini teman kantor saya ini. Berdua, kemudian ada teman kuliah saya di sini, ada Pak Direktur Subalten atau yang penanggung jawabnya, ada Kakak Ishak Mufakar yang dari Maluku, ya memang ini penyair luar biasa ini. Kemudian ada Kak Sulaiman Gibran, ada Kakak Ahmad Faisal. Terima kasih banyak, semuanya sudah hadir jauh-jauh dari Makassar dan sampai saat ini. Saya ingin menjawab semuanya langsung. Yang pertama, mengapa hadir buku ini? Pertanyaan jelas bahwa saya seorang mahasiswa butuh tesis, setelah tesis ada didoronglah oleh dosen saya dan kebetulan penerbit bukunya itu sama-sama saya wisuda. Itu sana Pak Supratman itu, saya baru-baru wisuda alhamdulillah kemarin sudah menggelar Magister Humaniora Kajian Budaya Unhas. Ya alhamdulillah. Dan ini juga membanggakan kepada orang tua saya yang membiayai saya secara sepenuhnya. Sekali lagi, tidak akan ada saya hari ini kalau tidak ada Haji Abdul Waki Murtala di sini. Yaitu, pertanyaannya apa sih yang krusial dari identitas? Ketika Anda menonton TV hari ini, atau media sosial, tidak usah TV karena hari ini TV sudah rusak. Menonton media sosial, pertanyaan kenapa Anda mau menonton itu? Kenapa algoritma membawa Anda menuju ke sana? Karena Anda pengen, Anda mau menonton anak-anak karena Anda bersifat anak-anak. Hari ini saya menggelar Sob Saudara bukan karena saya dekat dengan Haji Dolahi, tidak. Karena saya berkuliah dan yang dosen yang mengajarkan saya memberikan motivasi, kemudian teman-teman saya juga para aktivis lah bahasanya, itu mendorong saya secara stimulan. Itu saya melahirkan sebuah karya seperti ini. Apa intinya? Intinya ingin memberitahukan, ingin membangunkan orang-orang yang Pangkep yang hari ini yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ayo bangun, pikir daerah kita. Pangkep ini sangat luar biasa. Dari pulau, gunung, kemudian daratan hari ini, jangan hanya mau cuan. Jangan hanya kepentingan pribadi. Jangan hanya kemudian ingin viral di medsos, mencari citra yang baik. Tapi apa yang kamu telah buat untuk Pangkep? Ini maka hadirlah ini. Saya orang Pangkep, saudara. Kalau kau orang Pangkep kenapa? Ngapain kamu? Kamu buat apa? Setelah itu baru kita masuk pada diri kita pribadi. Bahwa kesadaran saya sebagai orang Pangkep, saya pernah naik di pohon pada daya, kemudian berenang di sungai dan menyeberang ke sebelah. Itu pernah saya lakukan waktu kecil. Apakah saya kemudian identitas saya berbalik menjadi orang yang kemudian tidak memikirkan Pangkep? Tidak.
Saya katakan kepada orang tua saya sampai hari ini selalu mengecewakan Anda. Hari ini saya hadir di depan Anda untuk kemudian membicarakan tentang pangkep. Pangkep ini sebenarnya kalau Anda mau secara bahasanya Bapak kakak kita Ata boleh dong, bolu lemo doang. Mana sob saudaranya? Kan begitu maksudnya. Bolu lemo doang. Mana sob saudaranya? Kenapa tidak ada di sana? Sekarang sob saudara ini itu tidak masuk ke dalam simbol atau ikon daerah. Kenapa? Pada persoalannya adalah ini hasil. Beda dengan kemudian kalau kita bercerita ini tadi, ada yang bilang nasi padang. Padang ceritanya bukan padangnya, rendangnya. Rendangnya menasional. Makanan paling enak sedunia adalah rendang. Oke, ada bahasanya ibu tadi, rendang buatan ibu. Nah, sesuai nih tadi, bagaimana untuk dimasukkan ke anak-anak. Bagaimana versi ceritanya. Sob saudara untuk ayah. Misalnya terserah, yang jelasnya itu filosofisnya bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi saya bercerita, buku ini tidak finish. Masih banyak. Saya ada sebuah lagu, sebentar saya putarkan. Lagu tentang saya orang pangkep saudara. Dan ini lagunya luar biasa, sebentar putarkan ya. Ada di HP. Ya, dicari lagi. Oke, baik. Saya menciptakan lagu itu, kemudian saya suruh AI untuk buat. Apa manfaat AI hari ini? Sangat banyak. Bahkan berita-berita yang kemudian hoax, itu diciptakan oleh AI hari ini. Tergantung siapa pemiliknya, siapa yang memegang tangannya. Ya oke. Selanjutnya kepada Ibu yang mantan Kabid Kebudayaan di Dinas Pariwisata, Ibu Farida. Saya mengenal Ibu sudah cukup lama dan saya bergaul dengan anaknya Ibu dulu di Warkop di sebelah ya. Saya kenalan dan sudah lama saya mengetahui tentang Haki Komunal, kemudian Pak Ahmad Jamaan yang kemudian menyesuaikan diri, bergaul dengan Haji Ancu, bergaul dengan pemilik sob saudara. Perlu hadirin hadirat sekalian ketahui. Ini saksinya. Ketua panitia, ketua FLP pergi kok ke penjual sob saudara, hadirkan dia hari ini. Mintakan saya 50 porsi untuk disiapkan hari ini. Betul ini, saya tidak berbohong. Bagaimana? Ketua? Iya. Ini hanya untuk bagaimana kita bercerita sambil menyicipi sob saudara. Tapi apa? Ternyata pengusaha tetaplah pengusaha. Business is business. It's not about ya itu. Jadi bukan persoalan menghadirkan sob saudaranya, tapi kita sudah usahakan Bapak Ibu sekalian untuk menghadirkan sob saudara hari ini. Saya bilang sama dia, biar 20 porsi, biar 10 porsi untuk yang di depan kita hadirkan sob saudara hari ini. Saya bilang ini list tokonya. Saya bahkan kasih list warungnya. Ada warung Zakwan, saya sebutlah nama. Ada warung di sebelah itu Zulkifli apa gitu dan seterusnya. Pergi minta ke sana. Tanya, bilang ini untuk kita semua, kita cerita tentang sob saudara. Mana sumbangsimu? Ya begitu. Bukan untuk memberlakukan pangkep, bukan untuk mengajak kalian cerita. Tapi memperlihatkan ini dasar promosi kita, ini sob saudaramu, kita makan bareng-bareng di sini. Itu juga mendoakan kamu. Bagaimana kamu bisa lebih tinggi derajatnya, bagaimana kamu bisa lebih luas rezekinya, itu kita doakan semua. Selanjutnya yang terakhir. Apa keinginan saya dan Bapak Faisal dan para Bapak Eta untuk buku, sebuah buku yang nantinya akan menjadi, saya sudah buat film ya, sekali lagi kita buka saja di YouTube, ada jejak sejarah sob saudara itu kami yang buat film dokumenternya. Kemudian selanjutnya apa setelah ini kami ingin buat buku lagi, mungkin nanti bersama teman-teman. Jadi perlu diketahui sekarang untuk calon WB TBI Pangkep itu ada Dange, ada Tari Pamingki, ada beberapa usulan dari Kabupaten Pangkep. Itu dua itu silahkan buat karya ilmiahnya. Karena itu akan mempertegas nanti dia akan menjadi warisan budaya tak benda milik Kabupaten Pangkep. Ya silahkan ditulis, dangenya sendiri ditulis,
sejarahnya, kemudian tadi Pak Mingki juga ditulis sendiri sejarahnya, masih ada pelakunya dan masih ada orang-orangnya. Saya kira ini untuk semangat kita, apa yang kita telah perbuat untuk Pangkep, jangan tuntut apa yang Pangkep atau pemerintah berikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya masih ada waktu. Terakhir 3 menit di Pak Agus Salim. Jadi sebetulnya jujur ya, saya kesini juga tadi ini sengaja tidak sarapan. Karena membincang sop saudara itu lebih nikmat kalau ada sop saudaranya. Tapi tadi sudah diungkap bahwa sudah diusahakan. Yang perlu kita ketahui bahwa sop saudara itu kuliner sajian. Dia tidak sama dengan nasi bungkus yang bisa dikirim begitu saja. Dia sajian, dia harus disajikan. Apalagi itu pewarisnya Jidullahi sudah mengungkapkan bahwa setiap racikan bumbu itu bukan cuma sekedar keahlian, tapi ada cita rasa, diracik dengan hati. Ya, ada di buku, diungkapkan begitu. Kalau soal baca-baca ya wallahu alam. Tapi dia ungkapkan di buku, diracik dengan hati. Nah, dan itu sukar diterjemahkan. Jadi meskipun tidak ada sop saudara di sini, tetapi mungkin yang jauh lebih penting adalah ketika kita misalnya ke Makassar dan pada saat lapar-laparnya kita diperhadapkan pada banyak pilihan kuliner. Ada misalnya di depan kita ada KFC, ada warung Surabaya, ada warung sop saudara, maka diragukan kepangkepannya kalau dia memilih masuk di KFC. Harusnya kalau sudah mengaku saya orang Pangkep, dia harusnya masuk di warung sop saudara. Meskipun seperti saya ini di usia seperti ini harus menanggung resiko misalnya asam urat. Tapi sebagai bentuk kecintaan ya, kecintaan bahwa ketika kita masuk di warung sop saudara, bayangan kita membantu saudara, membantu sesama orang Pangkep menghidupi usahanya. Ya. Karena yang paling pokok, siapa lagi yang mau masuk di warung sop saudara yang paling utama kalau bukan orang Pangkep sendiri. Nah di situ ada usaha sop saudara, ada juga usaha ikan bandeng. Jadi dua komunitas yang kita hidupi. Ya. Saya kira itu hal lainnya saya agak lupa dan terlalu banyak pertanyaan. Pesan untuk... Jadi terima kasih kepada teman-teman. Saya ini kebetulan diamanahi juga sebagai Ketua 1 Dewan Kesenian dan Pemajuan Kebudayaan, dan nantinya mungkin akan berkantor di gedung kesenian yang baru yang belum ditahu kapan akan diresmikan. Jadi cuma kita punya usulan di Pak Bupati agar nantinya diresmikan di hari jadi Pangkep bulan depan. Jadi saya harapkan teman-teman pegiat seni budaya silahkan nanti jalan-jalan ke gedung kesenian. Ya, kita membuka ruang diskusi. Mau diapakan kita punya sejarah dan sosial budaya Pangkep bagaimana dikembangkan. Ya, tentu kami akan terbuka dan siap kapan saja diajak diskusi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pegiat literasi. Insya Allah juga bukunya hasil dari BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal. Mudah-mudahan juga bisa di launching di bulan Februari yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, mungkin dari banyaknya dialektika tadi jawabannya belum begitu sempurna, tapi mari kita sempurnakan di ruang-ruang diskusi yang lain.
dan mewakili segenap panitia dan forum Lingkar Pena, saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa hari ini kepedulian terhadap literasi utamanya generasi muda itu sangat kurang, berarti perjuangan kita tidak mudah. Jadi kita anggap ini perjuangan, dan memang kita bukan organisasi yang plat merah, kita organisasi nirlaba dan berbentuk sebagai komunitas dengan visi misi menjadi agen of change. Kalau bahasanya kita ibaratkan jadi pelita cahaya penerang di tengah katanya Indonesia gelap hari ini. Dan juga harapannya juga memantik semangat teman-teman sekalian. Kami hanya terdiri dari beberapa orang dan memang tugas kami memantik semangat dari segenap teman-teman pegiat literasi, akademisi, organisasi, dan dari pihak pemerintahan juga. Secara tidak langsung kami berjuang menyadarkan pemerintah secara akademik, dan teman-teman pejuang pergerakan di sana berjuang secara sesuai organisasi teman-teman itu sendiri. Jadi mari kita sama-sama berjuang dimanapun kita berada. Kami di komunitas literasi berjuang seperti ini. Teman-teman di organisasi yang lain ataupun lembaga yang lain, mari sama-sama berjuang bersama. Jadi terakhir gagasan yang selalu kami ingin sampaikan di tengah keterlambatan hari ini, akselerasi dan kolaborasi. Mungkin sekian, kami terima kasih kepada segenap kedua penulis, Kakak Agus dan Bapak Andi Faisal, dan tentunya Ayahanda Bapak Muhammad Farid W. Makulau. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan juga terima kasih kepada segenap audiens atas segala kekurangannya. Mari kita sempurnakan bersama. Mungkin terakhir saya kembalikan ke moderator.